Shalom, pemirsa setia dari channel Refleksi Gema. Pada hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca, merenungkan, dan merefleksikan bagian firman Tuhan dalam Alkitab sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan oleh tim penyusun Gema dari Sinode Gereja Kristus Yesus. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih kalau Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai dan memimpin setiap waktu-waktu kehidupan kami di masa yang lalu. Dan saat ini kami juga bersyukur untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan terlebih kami juga bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang masih Tuhan berikan dan nyatakan bagi setiap kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti akan bagian firman Tuhan ini dan kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini bacaan kita diambil dari Yohanes pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Jemaat Tuhan yang terkasih, penderitaan Yesus Kristus luar biasa, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Ingatlah bahwa dia tidak beristirahat sama sekali sejak perjamuan terakhir. Menjelang Paskah, perjamuan itu disusul dengan doa di Taman Getsemani yang amat melelahkan secara emosi. Lalu setelah penangkapan, tanpa jeda waktu istirahat, Yesus langsung menghadapi pengadilan agama yang terdiri dari 2 tahap, yaitu pengadilan oleh Hanas dan pengadilan oleh Kayafas yang didampingi oleh para anggota Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Setelah itu, kembali tanpa jeda waktu istirahat, Yesus Kristus dibawa menghadap Gubernur Pontius Pilatus. Dalam Injil Lukas ditambahkan penjelasan bahwa di tengah pemeriksaan oleh Pontius Pilatus, Tuhan Yesus sempat dikirimkan kepada Herodes, ada di dalam Lukas 23 ayat 8-12, lalu dikembalikan lagi kepada Pontius Pilatus. Dari segi emosi, pemeriksaan terhadap Tuhan Yesus menimbulkan stres yang berat. Bayangkan bagaimana perasaan Kristus pada saat itu yang tidak bersalah sedikit pun, tetapi dia dituduh dengan berbagai tuduhan palsu dalam suatu pengadilan yang tidak adil.
Pengadilan oleh mahkamah agama itu bukanlah pengadilan untuk mencari kebenaran, tetapi pengadilan yang memaksakan kesalahan. Para prajurit memperlakukan Yesus secara kasar. Yesus diejek, dihina, dan ditampar. Yesus dipaksa memakai mahkota duri dan jubah ungu yang merupakan bentuk ejekan. Mereka yang telah menghina dan menyiksa Yesus tidak sadar bahwa yang mereka hina dan mereka siksa itu benar-benar adalah raja atas alam semesta ini. Pengadilan oleh Pontius Pilatus dan juga oleh Herodes merupakan sesuatu yang memalukan, karena menunjukkan bahwa orang Yahudi tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah di antara orang Yahudi sendiri. Namun dari proses pengadilan ini, kita bisa melihat sebuah kebenaran tentang siapa Yesus dan siapa itu para penguasa di dunia ini. Kebenaran ini berawal dari perkataan Pilatus yang menunjuk kepada Yesus yang berkata, "Lihatlah manusia itu," di ayat yang kelima. Sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa Pilatus sebagai manusia yang memiliki kekuasaan mampu untuk melakukan sesuatu, yaitu berupa sebuah penyiksaan yang sadis dan bahkan nanti menyalibkan Yesus sebagai manusia yang lebih lemah di dalam hal kekuasaan. Namun di ayat 11, Yesus mengucapkan satu hal kepada Pontius Pilatus untuk menunjukkan tentang kekuasaan sesungguhnya. Yesus berkata demikian, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Kisah tentang penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh Yesus mengingatkan kita semua tentang siapa sebetulnya pemilik dan pemberi kehidupan di dalam kehidupan kita ini. Perkataan Yesus kepada Pilatus menunjukkan bahwa hidup dan semua yang kita miliki adalah milik Allah. Sehingga kita mesti bersyukur untuk setiap kondisi yang kita alami saat ini, termasuk kondisi penderitaan dan mungkin tantangan hidup. Sebab tangan kedaulatan Allah tetap menopang dan menyertai hidup kita. Jangan pernah menyerah dengan tantangan hidup dan jangan lupa untuk bersyukur ketika berkat melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Biar roh firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan bagi setiap kita saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini tetap terus mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kehidupan kami ini adalah kehidupan yang berasal dari Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kami terima, segala sesuatu yang kami miliki itu adalah semua milik Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus bersyukur untuk setiap pemberian Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh terus diteguhkan dan dikuatkan di dalam setiap penderitaan dan kesulitan di dalam kehidupan ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa hidup yang kami miliki ini bukanlah hidup kami, tetapi hidup yang berasal dari Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Dan biarlah firman-Mu ini boleh terus menolong kami semakin terus mengasihi dan terus setia di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.